Marketis, yes, jumpa lagi di Marketis Hands On. Minggu ini gue sendiri lagi. Berat memang, cuma ya apa dikata, pekerjaan show must go on. Oke, coba kalau misalkan, ya maklum lah ya, liburan akhir tahun. Kalau bicara liburan akhir tahun, ya gue udah mulai kayak stand up comedian ya, soalnya nyambung-nyambungin gitu. Bicara liburan akhir tahun kan identik sama belanja ya kita ya. Maksudnya banyak juga kayak e-commerce atau marketplace itu gelar kayak Harbolnas buat kita ngedorong konsumsi kita agar belanja nih. Nah, banyak juga kalau bicara soal brand fashion, trik-trik pemasaran yang dilakukan oleh brand itu banyak banget. Mulai dari raffle dan segala macamnya, lelang dan segala macamnya. Nah kemarin tuh gue agak norak sih sebenarnya. Gue baru banget ngikutin kayak ikut-ikutan orang nyari produk yang viral, terus ikut antri panjang untuk dapetin produk tersebut. Nah kemarin itu ceritanya gue lagi di Kokas, yang di edisi sebelum kita pernah bahas kan yang adanya expo-nya aktivasi kolaborasi antara Tai Lalat X Shinchan kan. Nah, terus dia salah satu produknya yang cross collaboration itu kan ada Aerostreet. Nah, kemarin gue ikut-ikutan itu untuk dapetin sepatu ini dan norak banget sih gue. Wah, gila dapet juga, dan meskipun antriannya panjang, gue nunggu dari pagi, ternyata dapet juga. Nah, Marketis Hands On kali ini gue mau coba review nih Aerostreet edisi Shinchan X Tai Lalat. Seperti apa? Kita langsung buka aja ya. Ini gue happy banget sih. Gue nggak tahu gue norak atau gimana. Mungkin kalau gue nggak dapet di waktu itu, gue juga akan sedih sih, kecewa, lah. Tapi nggak sesedih kayak hari ini sih. Gue syuting sendirian, yang dimana rekan gue, yang katanya rekan itu, Clara, itu lagi happy deh entah di mana. Kita buka ya. Wow, here we go. Aerostreet Shinchan X Tai Lalat. Jadi di dalamnya ini ada sepasang sepatu, ya dong sepasang, masa sebelah dengan tria panjang, dapetnya sebelah lagi. Terus ada tagnya, oh ada pinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ternyata. Ini sini pinnya Shinchan, ini pinnya si bandnya Tai Lalat, ini pin apa ya? Apa namanya? Snacknya si Shinchan itu. Kayaknya dia random ya. Kemarin gue beli 2 sebetulnya, beli 2 pairs. Jadi pas ngantrian itu cuma 1 orang maksimal beli 1 ukuran. Kita dianterin panjang, terus bayar ke kasir, baru dapat tiket untuk dapat sepatunya 1 orang 1. Oke. Sekilas menarik ya. Aerostreet ini gue jujur ya, gue beli ini, gue bukan tipikal orang yang suka berburu hal-hal yang viral yang harus mengantri panjang. Gue maklum sudah berumur, jadi mengurangilah risiko-risiko yang terjadi dengan aktivitas-aktivitas anak muda di sana itu. Tapi yang bikin gue tertarik adalah ini sih, adanya kolaborasi brand lokal dengan icon global seperti Shinchan itu. Jadi ini worth banget sih untuk gue ikutin. So far itu yang bikin gue menarik, tanpa babi bu nggak tahu Aerostreet kualitasnya seperti apa. Jujur ini sepatu Aerostreet pertama gue. Mungkin kalau misalkan kita lihat banyak banget ya dia brand-brand koleksi-koleksi item yang cukup viral beberapa waktu lalu, sering banget di viral bahkan untuk produk-produk sepatunya. Misalkan kayak dia kolaborasi dengan baterai ABC, Aerostreet X Sunprat, Aerostreet X Le Mineral, bahkan pernah kolaborasi sama Gibran. Nah, kalau dari sisi kualitas gue lihat cukup oke build quality-nya, meskipun rasanya tidak menggunakan bahan-bahan yang premium ya. Ya, kalau bisa dilihat nih ya, dari bagian uppernya ini kelihatan banget kalau ini bahannya adalah paduan dari, ini ada bahan kayak sweat gitu, cuma nggak terlalu tebel, agak tipis sweatnya. Ini ada di sisi krem warna abu-abu krem ini, terus di warna kuning ini juga rasanya bukan sweat sih, tapi kayak masih kayak gabus gitu loh bahannya. Dan di sini ya sih kelihatannya ini bahan kalep ya. Nah di sini juga ada sweat. Tesnya itu kayak sweat kalau pernah nggak teman-teman punya suatu sweat tapi udah kena air gitu loh. Jadi agak keras. Nah ini rasanya sih bukan sweat ya, tapi kayak gabus ya. Tapi oke.
Nah, di bagian lidahnya ini bahannya paduan antara fabric sama kaleb. Ada lesnya juga, kain fabric biasa, pinnya dari karet. Untuk bagian insole-nya ini cukup menarik. Nah, kita lepas ya. Nah, gua sebagai penderita plantar fasciitis atau ada kayak semacam di tumit gue tuh kayak ada peradangan, itu harus pakai sepatu yang tebal. Ini menarik, dia pakai insole dalamnya itu karet yang busanya agak tebal. Di sini ada lapisan lagi juga, tapi nggak tahu enak apa enggak, kita coba ya. Jadi bener-bener ini kayak ini sih, bentukannya kayak insole tambahan gitu kan. Kalau teman-teman suka cari sepatu yang insole tambahan tuh banyak banget, ini terlihatnya seperti itu. Karena mengapa gue bilang gitu, karena biasanya insole itu kan agak oversize ya, jadi kita harus motong sendiri. Nah, ini juga kelihatan di bagian dalamnya ini insole itu naik ke permukaannya tuh. Oke, di bagian sol bawahnya harusnya anti slip ya, cuma karetnya agak, gue nggak tahu, nggak paham betul bahan karetnya seperti apa. Di sini ada sambungan juga. Well, untuk gue yang awam soal sneakers dan sepatu dunianya, ini cukup menarik meskipun tidak terlihat terlalu mewah di bagian sol depan ya, tapi cukup unik, menarik banget. Ya bisa dibilang mungkin ada pertanyaan, lu dari harga sepatu 179.000 tuh ngarepin apa sih? Itu bener-bener dibuyarkan oleh tampilan sekilas dari si Aero Street X Shinchan X tai lalat ini ya. Bahkan videografer gue mengiranya ini mahal banget loh ya, di sekitaran 500-700. Oke, di bagian belakang ada jelas tertera, ini ikonik banget sih, Crayon Shinchan X tai lalat. Ini gue suka banget, kayak bangga banget gitu, meskipun ini bukan punya gue ya, gue bukan komikusnya, bukan kreatornya, tapi gue bangga banget komikus lokal bisa kolaborasi dengan global brand. Itu gokil sih, keren ya. Nah, kita coba dulu kali ya gimana rasanya. Gue nggak tahu, yang jelas gue penganut kaki yang lebar dengan menderita penyakit plantar fasciitis tadi. Enak nggak sih dipakai? Kita coba langsung ya. Nah, setelah gue cobain ya, gue keliling-keliling ke KB City, gue nyamperin Shinchan, ternyata anaknya masih sekolah, jadi gak ketemu. Ya udahlah ya. Tapi sepatunya 179.000, Bu. Dibilang superior enggak, dibilang inferior juga ya nggak terlalu jelek banget sih. Cuma oke lah. Cuma yang jadi highlight gue adalah ini tadi ya, yang gue bilang insole dalamnya itu foamnya ini berasa ketika diinjak, jadi kayak nggak rata sepatunya. Dan kalau dilihat ini kan bagian dalamnya nih ya, kalau bisa kalian perhatiin, ini cukup keras. Jadi rasanya subjektif sih, ini gue nilai kurang recommended untuk yang punya masalah di tumit atau ada punya plantar fasciitis juga di bagian kaki kalian ya. Tapi kalau untuk wide-nya atau panjangnya cukup oke. Kemarin tuh gue sayangnya ya ikut-ikut kayak gitu tuh karena berburu waktu, jadi nggak bisa nyobain gitu. Terus gue cuma hasil survei aja, ada salah satu volunteer yang jadi pas nyobain itu cuma ada size 37, 38 kalau nggak salah. Nah, ada cewek bilang, gue bisa ngambil 38 mas, tapi 37 mas, cuma di sepatu ini kok kecil banget, jadi gue ambil 38. Ya udahlah, gue dengan PD-nya gue ambil yang gue bisa ngambil sepatu itu 41, gue naikin size-nya up satu size ke 42, ternyata kepanjangan. Dan yang mengganggu adalah ini kenapa tiba-tiba produk baru tapi udah melengkung, nggak bisa balik loh. Atau balikinnya gimana, sayang banget. Dan kayaknya ya gue nggak akan pakai harian sih. Selain sayang,
warnanya yang krem putih kaki ini bisa cepet kotor, gue lebih sayang untuk dikoleksi sih. Terus kalau review lainnya, ini lidahnya kependekan, pendek banget, ngepas banget sama punggung kaki ya, nggak sampai ke atas, nggak bisa ditarik lagi, udah bener-bener ini. Terus talinya oke, nggak ada masalah. Terus gue nggak nyoba di areal yang basah atau medannya menantang ya, jadi kayaknya dipakai di mall masih oke lah. Ini nggak tahu nih licin apa enggak, cuma tidak terlihat terlalu berkualitas, tapi oke lah, nggak yang buruk banget gitu loh. Gue bilang cukup oke untuk kreasi anak bangsa. Ini brand dari Klaten, anyway, bagus, pendekatannya oke banget. Nih kalau bicara soal marketingnya, si Aero Street ini cukup terkenal, pernah sama Gibran, sama Le Mineral, Mayora, pernah dengan Mangkunegaran dan segala macamnya, dibuat limited edition, dan pendekatan ini membuat sepatu-sepatunya Aero Street ini collectible item. Nah, pendekatan ini cukup bikin apa ya? Nah, tapi menariknya dia memposisikan produknya ini untuk kelas menengah bawah dengan harga yang, bayangin, sepatu sebagus ini visualnya, meskipun kualitasnya menurut gue biasa aja dari sisi kenyamanannya, tapi dari sisi visualnya superior, menurut gue ini oke banget. Dihargai 179.000. Varian biasanya si Aero Street ini tanpa misalkan bukan produk kolaborasi itu bisa dibanderol start dari 119.000. Produk kolaborasi bisa dibanderol 129.000. Men, sepatu zaman sekarang 119.000 itu mungkin sudah setara sendal jepit kebanyakan loh. Swallow kan udah mungkin 70.000 ya, dia pernah kolaborasi juga sama Swallow. Menarik banget kan? Dan ya itu, jadi dia jual produk yang collectible items, dia jual dengan harga yang affordable, sangat-sangat affordable, dan dijual limited edition. Rata-rata dia dijual 5.000 pairs per produknya dia. Misal kayak ini 5.000 pairs, ya bener, nggak heran kalau produknya cepat banget habis gitu. Menariknya, kalau kita bicara soal tadi ya, limited edition, collaborative item dan harga yang murah ini punya plus minusnya lah. Plusnya, turnover produknya sangat cepat. Dia si Aero Street pun bisa mendulang viral di mana-mana karena antrian untuk orang mencari produknya sangat panjang. Viral in that moment. Sirkulasi produknya cepat, tapi banyak banget orang-orang yang mungkin bukan end user tapi lebih kepada mungkin investor kali ya, yang membeli produk ini untuk dijual kembali. Nah, gue barusan riset ya tadi pagi ini, harga si Aero Street ini ada salah satu account di Tokopedia, ada di daerah Solo kalau nggak salah ya, itu ngejualnya dengan harga 500.000, 600.000, 499, tergantung size yang berbeda, harganya berbeda. Gila, permainan cuan ya, demi cuan di ngantri panjang. Oke, ya nggak fair juga, nggak ada yang salah juga. Cuma menariknya tadi itu, dia harusnya kalau yang dibuat limited edition, biasanya ya brand itu melakukan pendekatan ini untuk membuat produk yang eksklusif. Mereka bisa mainkan harga sesuka hati mereka, jadi marginnya bisa segede-gedenya karena ini limited edition. Cuma agak menariknya, si Aero Street ini tidak tidak membandrol produknya dengan harga yang selangit, malah digorengnya sama si investor atau buyer dia, yang ya kita sebut investor lah ya, yang menjual kembali produk yang telah dibeli sama si orang dibeli dari Aero Street itu. Tapi turnover si Aero Street tentu kalau menurut berita ya kayak hitungan menit langsung ludes, emang bener antrian panjang banget sih saat itu. Balik lagi, turnover dari produknya cepet banget, dan untungnya si Aero Street ini rajin banget untuk berkolaborasi, jadi perputaran uangnya juga oke banget gitu. Nah, itu aja kali ya, bahasannya udah cukup panjang dan gue takut makin bingung mau ngomong apa sebetulnya. Tapi kurang lebih itulah menariknya bagaimana si sebuah brand itu membuat pendekatan limited edition, membuat pendekatan yang sebagai collectible items, tapi juga ini menariknya dia mengusungnya tidak dengan harga yang premium sih. Ini gokil, tapi dia kayak menjaga relasi dengan
konsumennya, di si para fans-fansnya dia untuk mengoleksi produk-produknya yang bisa dibilang kelas menengah bawah masih sangat besar populasinya dan terus bertumbuh sampai kita mungkin nanti mendapatkan bonus demografi ketika anak muda mendominasi dengan kemampuan belinya yang oke banget. Kayak gitu aja, gue pesen besok Clara masuk lu ya. Gue udah capek ngomong sendirian doang. Tapi nggak apa-apa, demi para pecinta Market Hands-on semuanya, itu tadi produk Aerostreet hasil kolaborasi dengan antara Crayon Shinchan X Tai Lalat. Gue kasih poin untuk model desain 8,5. Untuk kualitas, aduh sorry tuh gue harus kasih 6/10. Tapi gue seneng banget, gue bakal koleksi sih. Bukan, ya gue cukup beli satu aja lah. Tapi bakal gue simpen sini. Memorable dan historical banget ya produknya, anjir. Kecuali mereka akan meluncurkan kolaborasi lain yang menarik juga. Itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke YouTube channel Marketis TV. Kasih komentar, kasih kritik, silakan di kolom komennya. Marketis Hands-on, produk apa yang mau kalian review bareng gua dan Clara kalau dia masuk ya. Itu aja, dan selamat berlibur teman-teman. Hafiz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.